Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sultan dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mempresentasikan dengan materi yang berbeda, diambil dari buku Perilaku Organisasi bab 4 yang berjudul Emosi dan Suasana Hati. Yang pertama, apakah pengertian emosi dan suasana hati? Dalam analisis kita akan memerlukan tiga istilah yang sangat erat maknanya, yaitu afeksi, emosi, dan suasana hati. Yang pertama, afeksi atau afek. Afeksi adalah istilah umum yang mencangkup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang yang meliputi emosi dan suasana hati. Itulah afeksi. Lalu kemudian emosi. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Selanjutnya, suasana hati. Suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebab peristiwa spesifik sebagai stimulus. Itulah suasana hati. Lalu selanjutnya, apa itu emosi? Emosi adalah reaksi pada seseorang atau suatu peristiwa yang kasar yang bisa menyebabkan Anda merasa frustasi. Sebaliknya, suasana hati biasanya tidak dapat diarahkan pada orang atau peristiwa. Jadi emosi itu bisa menyebabkan frustasi, dan emosi adalah reaksi pada seseorang atau suatu peristiwa yang sangat kasar. Lalu suasana hati biasanya tidak dapat diarahkan oleh jiwa kita atau raga kita. Biasanya hanya muncul tiba-tiba. Lalu selanjutnya, perbedaan emosi dan suasana hati. Emosi biasanya disebabkan oleh kejadian spesifik. Sedangkan suasana hati biasanya penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Jadi emosi itu terkadang kejadiannya karena suatu hal yang telah terjadi. Sedangkan suasana hati seringkali penyebabnya tidak jelas. Lalu emosi sangat cepat dalam durasi detik atau menit, bahkan hanya beberapa jam saja. Sedangkan suasana hati berakhir lebih lama dari emosi, bisa hitungan jam atau hari. Jadi emosi itu sangat cepat dibandingkan dengan suasana hati. Selanjutnya, emosi bersifat spesifik dan hanya seperti kemarahan, rasa sakit, kesedihan, kebahagiaan, rasa jijik, dan terkejut. Sedangkan suasana hati itu lebih umum, lebih banyak. Lalu selanjutnya, emosi biasanya disertai oleh ekspresi wajah yang jelas. Sedangkan suasana hati biasanya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Jadi emosi itu biasanya disertai oleh ekspresi wajah yang jelas, misalnya marah. Biasanya akan kelihatan dari wajahnya kalau sedang marah. Dan suasana hati itu biasanya ketika sedang berubah, dia tidak jelas ekspresinya itu bagaimana. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah dia sedang sedih, atau sedang senang, atau bagaimana. Lalu emosi bersifat berorientasi tindakan. Sedangkan suasana hati bersifat kognitif. Jadi emosi bisa menimbulkan suatu tindakan, sedangkan suasana hati tidak. Selanjutnya, emosi dasar. Emosi sangat banyak sekali, seperti amarah, antusias, cemburu, takut, frustasi, malu, benci, kebahagiaan, sedih, dan banyak lainnya. Jadi emosi itu bukan hanya marah saja, tapi di sini banyak banget seperti cemburu, takut, malu, benci, jijik, atau apa itu termasuk emosi. Jadi emosi hanya bukanlah amarah saja ya. Selanjutnya, aspek emosi. Ada 3 aspek emosi. Yang pertama, biologi emosi. Yang kedua, intensitas emosi. Dan yang ketiga, frekuensi dan durasi emosi.
kita bedah yang pertama dulu, biologi emosi. Menurut biologi, emosi berasal dari sistem otak dan seorang wanita lebih cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif dibandingkan seorang pria. Jadi emosi itu berasal dari sistem otak kita, dan wanita lebih cenderung lebih memiliki sistem limbik yang lebih aktif dibandingkan seorang pria. Lalu yang selanjutnya, intensitas emosi. Intensitas emosi setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap emosi atau rangsangan pemicu emosi tergantung kepribadian individu. Jadi intensitas emosi itu setiap orang memiliki berbeda-beda tergantung kepribadiannya. Misal dia suka marah, ya dia sangat cepat untuk marahnya. Lalu yang ketiga, frekuensi dan durasi emosi. Frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dan seberapa lama kita menimbulkan emosi tersebut. Itulah frekuensi dan durasi emosi. Lalu selanjutnya, suasana hati dasar. Salah satu cara mengklasifikasikan emosi adalah dan bertanya apakah ia positif atau negatif. Jadi suasana hati itu bisa menjadi sifat positif dan bisa menjadi hal negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa syukur atau perasaan menyenangkan. Tapi emosi tidak bisa netral. Saat kita mengelompokkan emosi dalam kategori positif dan negatif, mereka menjadi keadaan suasana hati karena kita sekarang melihatnya secara umum dibandingkan mengisolasikan suatu emosi tertentu. Jadi suasana hati itu bisa jadi hal positif dan hal negatif tergantung dari kitanya. Dan emosi positif itu seperti kebahagiaan, rasa senang, rasa bersyukur, dan lain-lain sebagainya. Dan emosi negatif ialah seperti rasa cemburu, amarah, dan lain-lain. Selanjutnya, suasana hati dasar. Suasana hati dasar memiliki dua afeksi, yaitu afeksi positif dan afeksi negatif, seperti tadi yang saya bilang ya. Afeksi positif adalah sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi semangat, kewaspadaan, dan sangat gembira pada ujung kepuasan, ketenangan, dan kedamaian. Itulah afeksi positif. Lalu afeksi negatif. Afeksi negatif adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, kecemasan, kebosanan, depresi, atau kelesuan pada akhir rendah. Jadi afeksi negatif. Jadi perbedaan afeksi positif dan afeksi negatif ialah afeksi positif adalah hal yang buat kita gembira, hal yang buat kita senang. Sedangkan afeksi negatif adalah sebaliknya, seperti sedih, senang, stres, depresi, kelelahan. Itulah afeksi negatif. Lalu selanjutnya, sumber emosi dan suasana hati. Faktor-faktor yang memengaruhi emosi dan suasana hati itu banyak sekali, yaitu yang pertama, faktor kepribadian. Jadi biasanya itu tergantung individu ya. Lalu selanjutnya, waktu dalam hari. Selanjutnya, hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, faktor umur, atau faktor jenis kelamin. Itulah sumber emosi dan suasana hati. Lalu selanjutnya, emosi pekerja. Pekerjaan juga membutuhkan emosi pekerja, suatu ekspresi pekerja atas emosi-emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal saat bekerja. Konsep emosi pekerja muncul dari studi atas pekerja jasa. Emosi pekerja menciptakan dilema bagi pekerja. Ada orang jelas-jelas tidak Anda suka, Anda harus bekerja dengannya. Jadi emosi pekerja itu adalah kita harus berusaha menampilkan emosi kita. Seperti kita saat melayani pelanggan, kita harus murah senyum, kita harus ramah. Itu adalah emosi pekerja dan itu harus diterapkan.
Lalu selanjutnya, aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Kita harus menilai bagaimana pemahaman emosi dan suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan memperkirakan proses seleksi dalam organisasi, pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik interpersonal, negosiasi, layanan pelanggan, sikap kerja, dan perilaku tempat kerja. Cara manajer dapat mempengaruhi suasana hati kita dengan cara seleksi, pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi dengan memberikan motivasi, lalu kepemimpinan, negosiasi, layanan pelanggan, sikap kerja, dan masih banyak lainnya. Lalu yang terakhir, bagaimana manajer dapat memengaruhi suasana hati? Seorang manajer dapat meningkatkan suasana hati bisa dengan menggunakan humor dan memberikan mereka hadiah apresiasi kecil untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Karena ketika pemimpin itu sendiri dalam suasana hati yang baik, anggota kelompok lebih positif hasilnya dan mereka bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Tapi bagaimana jika pemimpin bersedih? Sebuah studi terbaru tentang penularan emosi mendapati bahwa pemimpin yang menampilkan kesedihan meningkatkan kinerja pengikut. Mungkin karena pemimpin kurang terlibat dengan mereka saat pemimpin bersedih. Jadi seorang manajer harus meningkatkan suasana hati para pekerjanya. Salah satu contohnya itu dengan memberikan hadiah kecil atau sebuah apresiasi, atau memberikan apapun yang bisa membuat pekerjanya senang. Lalu suasana hati manajer juga sangat berpengaruh terhadap pekerjaan para karyawannya. Seperti ketika manajernya suasana hatinya dengan baik, maka karyawannya itu suasana hati pun akan ikut baik dan mungkin kinerjanya akan lebih baik. Dan sebaliknya, jika pemimpin itu bersedih, bahkan mungkin karyawan kinerjanya bisa turun karena mungkin pemimpin tersebut kurang terlibat dalam kepemimpinannya karena terlalu mengekspresikan kesedihannya. Dan sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.